Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harly Siregar mengatakan kasus emas Antam yang terjadi terkait penyalahgunaan kewenangan. Emas yang sudah berlogo Antam seharusnya sudah melalui prosedur yang benar, namun ditemukan adanya emas yang perolehannya ilegal tapi memiliki logo Antam. Geser ke kasus emas palsu. Ada tersangka baru. Bagaimana sampai saat ini Kejaksaan mengusut kasus ini? Saya harus luruskan dulu ini pemahaman di masyarakat. Seolah-olah kasus ini kasus emas palsu ya. Nah, sebenarnya emasnya bukan palsu. Oke. Nah, emasnya bukan palsu. Karena kalau yang mau mencek apakah itu palsu atau tidak palsu itu kan tidak di kita itu. Oh. Kita kan di tipikornya. Ya. Nah, jadi apa yang terjadi? Antam ini kan perusahaan BUMN ya yang memiliki kewenangan, kapasitas, tugasnya dalam rangka pengelolaan emas-emas di Indonesia, ya kan? Dia harus bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga misalnya, katakanlah kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang peleburan, pemurnian. Nah, lalu seharusnya kan ada logo Antam tuh. Betul. Nah, inilah yang harus dilekatkan kepada pihak ketiga inilah ya. Ya, kalau bekerja sama. Iya, yang bekerja sama, ya. Nah, dan logo Antam inilah. Jadi kalau kita lihat emas ini sudah berlogo Antam, nah berarti udah melalui proses pemurnian dan seterusnya lah. Ya, tapi pelaku-pelaku ini, ya dengan penyelenggara negara dan para pengusaha-pengusaha ini, nah dia emasnya tak dari mana-mana, tapi dia lekatkan itu logo Antamnya. Oke. Nah, pelekatan logo Antam ini kan ada kewajiban yang harus dibayar ke Antam. Nah, di situ dia. Jadi misalnya, kalau kita ambil contoh, misalnya diambil emas, dibeli dari masyarakat misalnya, katakan sekian, lalu dilekatkan logo Antamnya, lalu dijual ke pasar. Ini kan kalau yang sudah berlogo Antam kan harganya lebih tinggi. Dan itu dilebur dulu berarti kan? Iya dong, dilebur, dimurnikan, ada prosesnya lah. Nah, sampai dia menggunakan logo itu. Nah, itu kan ada hak merek, ada kewajiban-kewajiban yang harus dimiliki oleh perusahaan. Nah, sekian lama. Iya, lama banget itu ya. Perusahaan ini. Iya. Nah, mengambil keuntungan di situ. Dan cukup besar, Bang Harly nampaknya. Ya, itu kan 109 ton. Nah, makanya sampai sekarang itu dari penyelenggara dari PT Antamnya dan dari para pengusaha itu sudah ada 13 tersangka. Iya. Di awal 6, terakhir ini 7. Tambah lagi 7. Iya. Dan ini akan stop di sini doang atau? Ya itu tadi yang saya bilang, ya kan, penyidikan itu kan selalu didasarkan pada fakta. Itu dia, apa fakta yang diperoleh lalu dikaji. Nah, kalau memang ada pihak-pihak yang diduga masih terlibat